Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, seorang artis wanita di Malaysia bertanya kepada Habib Umar tentang bolehkah wanita itu menjadi penyanyi, dan sekiranya boleh, apa batasan-batasan yang dibolehkan, dan sekiranya tidak dibolehkan, artis wanita tersebut meminta penjelasan. Dan bagaimana jawaban Habib Umar? Kita simak videonya. Assalamualaikum Habib. Nilofa, silakan. Saya wakil daripada beberapa selebriti ataupun artis yang juga ingin tahu tentang soalan ini. Seperti mana yang kita tahu, nyanyian merupakan hiburan di serata dunia. Nyanyian, bolehkah wanita terlibat dalam nyanyian? Sekiranya boleh, apakah batas dan larangan? Sekiranya tidak, apakah penjelasannya? Baik, terima kasih Puan Nilofa untuk soalan tersebut. نعم كل ما كان فيه تنشيط وتسلية يقيد بقيد المباحات فيكون من جملة المعينات إذا استعملت بالنية الصالحة صارت من جملة الخير. فبالنسبة للغناء واحد من ذلك، والغناء بكل كلام لا يبعث على إثارة النزاعات والخصومات بين الناس، ولا أن يحارب الناس بعضهم البعض، ولا أن يعتدي بعضهم على بعض، ولا أن إغراء بشرب المسكرات والخمور، ولا إغراء بفعل الفواحش وما إلى ذلك. ما خلا عن ذلك كله فهو في ذلك جائز في أصل حكم الفقه في الشرع المطهر، وإنما إذا كان فيه الإثارة للمحرمات أو الحث عليها أو التكسيل عن الواجبات أو الاستهزاء بالدين وما إلى ذلك يخرج إلى الحرمة بعد ذلك. كذلك إذا كان فيه الغناء أمام الشباب الذين ينزلون الغناء على مفاسد وعلى سيئات وتعلم المنشدة ذلك، فإذا سلمت الأنشودة والأغنية عما ذكرنا فهي إما في المباح إذا كانت على حد لا توقع في حرام ولا تحث على خير، وقد ترتفع فوق ذلك وتصير إلى خير بواسطة أن الأغنية التي تغنيها وفيها التسلية معها نية التقوي على الطاعة، أو وسط الكلام أيضا حث على الخير، على الأخوة، على الألفة، على التقارب، على التراحم وما إلى ذلك، فيتحول كما ذكرنا إلى دعوة إلى الله. Berbicara tentang menyanyi atau lagu yang ia bahagian daripada hiburan, yang kadang-kadang seseorang memerlukan kepada hiburan, bila nyanyian itu tidak terkait dengan hal-hal yang dilarang, maka ianya ada termasuk bahagian daripada mu'inat yang boleh membantu kepada kita untuk terhibur akan hal-hal yang boleh. Lagu atau nyanyian itu bila isinya tidak ada hal-hal yang diharamkan, seperti lagu-lagu yang menimbulkan permusuhan, atau lagu-lagu menyentuh tentang hal-hal yang diharamkan oleh Allah, atau menghina kepada agama, atau lagu-lagu yang promote hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka lagu-lagu seperti ini dilarang disebabkan kontennya itu adalah memudaratkan. Tetapi bila lagu-lagu itu lagu-lagu yang biasa, yakni lagu-lagu yang tak ada kaitan dengan hal-hal yang diperintah dan lagu-lagu yang tidak ada kaitan dengan hal-hal yang dilarang, maka lagu itu boleh dikatakan hal-hal yang mubah ataupun harus. Tapi bila lagu itu di dalamnya mengajak tentang silaturahim, tentang persaudaraan, tentang kemasyarakatan, tentang kebajikan, maka lagu-lagu itu akan menjadi lagu-lagu yang ada unsur kebaikan dan juga dakwah kepada orang lain. Dengan demikian akan dilihat lagu atau nyanyian itu
kepada kontennya. Dan juga bila lagu-lagu yang didendangkan oleh perempuan di hadapan laki-laki yang masih muda, yang dia boleh terfitnah dengan suaranya, maka dalam hal ini akibat daripada yang berlaku kepada yang mendengar akan menyebabkan lagu itu pun tidak sesuai untuk diperdengarkan kepada mereka, sehingga dengan demikian lagu itu selain seperti apa yang saya jelaskan, maka ia termasuk antara lagu yang mubah atau yang ada unsur dakwah ataupun lagu yang dilarang. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hukum dari musik itu sendiri itu jelas haram. Apalagi ditambah dengan penyanyinya wanita. Sehingga mustahil laki-laki tidak tergoda dengan para penyanyi wanita. Penceramah wanita saja digoda. Dan yang menggoda itu juga orang-orang yang mereka membolehkan musik dengan dalil yang dipakai oleh Habib Umar. Asal syairnya baik, pakaian wanitanya baik, tidak mengumbar aurat, tidak mengandung maksiat dan sebagainya. Ini wanita yang ceramah agama saja digoda. Ini bukti besarnya fitnah wanita. Kita ada video seorang penceramah wanita yang digoda oleh jamaah laki-laki. Kita simak dulu videonya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu wanita penceramah. Dan yang hadir di majelis tersebut jelas, ya. Masih juga digoda. Perempuan masih digoda, itu penceramah. Itu pengajian akhirnya jadi tempat maksiat. Menggoda wanita, naudzubillah min dzalik. Ya, apalagi artis, penyanyi wanita. Jadi itulah ketika berfatwa tanpa ilmu, kemudian beramal tanpa ilmu. Tidak kita mendengarkan penjelasan Habib Umar ketika menjelaskan, menyampaikan ayat Al-Quran, menyampaikan hadis, ataupun pendapat ulama. Dan memang mustahil ulama sufi tasawuf kemudian mengharamkan musik, karena mereka pun penggemar musik. Jadi wanita tersebut salah orang dalam meminta fatwa. Ya, wanita tidak boleh menjadi artis, menjadi penyanyi, ditonton banyak oleh orang, ditonton banyak laki-laki. Itu namanya menjadi wanita penghibur. Mustahil namanya artis, penyanyi wanita kemudian tidak digoda, tidak diganggu. Terlebih yang hadir di konser-konser musik itu mereka laki-laki bermacam-macam sifat dan karakter, dan kebanyakan mereka orang-orang yang jauh dari agama. Sedangkan banyak bukti-bukti kasus-kasus pelecehan terhadap wanita. Ya, santri laki-laki saja menggoda penceramah wanita. Banyak kasus-kasus asusila di pondok pesantren. Itu fitnah wanita luar biasa besar. Jadi fatwa Habib Umar ini luar biasa. Sangat berbahaya. Dari hukum musiknya saja jelas. Jelas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudillu an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin." Dan di antara manusia ada yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Surat Luqman ayat 6. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya menjelaskan bahwasanya setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan orang-orang yang berbahagia di dalam surat Luqman ayat 1 sampai 5, yaitu orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari firman Allah Subhanahu wa taala dan
mereka merasa menikmati dan mendapatkan manfaat dari bacaan Al-Quran. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan di dalam ayat 6 tentang orang-orang yang mereka sengsara, yang mereka ini berpaling dari mendengarkan Al-Quran dan berbalik menuju nyanyian dan musik. Dari mana dikatakan lahwal hadis itu adalah nyanyian dan musik? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, salah satu sahabat senior Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan ketika ditanya tentang maksud ayat ini, maka beliau menjawab bahwa itu adalah musik. Seraya beliau bersumpah dan mengulangi perkataannya sebanyak 3 kali. Begitu juga dengan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, yang didoakan oleh Rasulullah SAW agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelebihan kepada beliau di dalam menafsirkan Al-Quran, sehingga beliau mendapatkan julukan sebagai turjumanul Quran. Bahwasanya beliau juga mengatakan bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan nyanyian. Al-Wahidi berkata bahwasanya ayat ini menjadi dalil bahwa nyanyian itu hukumnya adalah haram. Ya. Dan itu sedikit penjelasan dari tentang hukum musik dan bagaimana besarnya dan bahayanya fitnah wanita. Kita simak video penjelasan dari Ustadz Firanda bagaimana bahayanya fitnah wanita. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya wanita merupakan fitnah terbesar bagi kaum lelaki. Bukti yang nyata kita lihat di zaman sekarang, betapa banyak lelaki yang begitu mudah tergoda dengan para wanita. Dan syaitan benar-benar menjadikan para wanita sebagai sarana untuk menjerat kaum lelaki. Terjadilah banyak perzinahan, terjadilah hubungan-hubungan gelap yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal ini telah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jauh-jauh dahulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di antaranya, "Fattaqud dunya wattaqun nisa. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, takutlah kalian kepada dunia dan takutlah kalian kepada wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dunia, kemudian Rasulullah SAW mengkhususkan wanita setelah menyebutkan dunia. Dan kita tahu bahwasanya fitnah wanita merupakan dari fitnah dunia. Akan tapi Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan fitnah wanita. Kemudian Nabi SAW menyebutkan kenapa Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan fitnah wanita. Kata Nabi SAW, "Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa." Sungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel adalah karena wanita. Rasulullah SAW juga bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa." Tidak pernah aku tinggalkan suatu fitnah yang lebih berbahaya bagi para lelaki lebih daripada fitnah wanita. Sungguh fitnah wanita adalah fitnah yang paling berbahaya bagi kaum lelaki. Kita tahu bahwasanya lelaki diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hasrat kepada wanita, tunduk kepada wanita. Sampai-sampai ya Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'atu aurah." Sungguhnya perempuan itu adalah aurat. Fa'idha kharajat istashrafaha syaitan. Kata Nabi SAW, wanita itu aurat dan jika dia keluar dari rumahnya, maka syaitan sudah mengincarnya. Kenapa syaitan mengincarnya? Syaitan ingin menjadikan para wanita sebagai sarana untuk menjebak para lelaki, untuk menjauhkan para lelaki dari agama mereka. Dijadikanlah para wanita senang untuk berhias, dijadikanlah para wanita senang untuk mengumbar aurat mereka, dijadikanlah para wanita sebagai hiasan di mana-mana. Ini kenyataan yang ada yang kita lihat di mana-mana. Wanita menjadi pajangan, wanita menjadi bahan hiasan. Karena memang suatu pemandangan yang sangat dicintai oleh para lelaki. Syaitan mengerti akan hal ini. Dan syaitan menjadikan wanita sebagai sarana yang mudah, yang sangat mudah untuk menjerumuskan para lelaki. Terlebih-lebih lagi Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din adhaba li lubir rajulil hazim min ihdakunna." Kata Nabi SAW, aku tidak pernah melihat makhluk yang kurang akalnya dan kurang agamanya, namun lebih mampu untuk menundukkan seorang lelaki yang tegas seperti kalian, wahai para wanita. Benar, wanita makhluk yang lemah. Makhluk yang lemah. Akan tapi dengan kelemahannya tersebut, dengan manjanya tersebut, bisa begitu mudah menjatuhkan seorang laki yang tegar, seorang laki yang tegas. Kenapa? Karena memang ya wanita adalah fitnah terbesar bagi para laki. Oleh karenanya ini adalah nasihat bagi para wanita dan juga para laki. Para wanita jangan sampai menjadi bahan ya sarana yang dimanfaatkan oleh iblis, dimanfaatkan oleh syaitan untuk menggoda para lelaki. Dan para lelaki berhati-hati, jangan terpengaruh dan jangan terjebak dengan jebakan-jebakan iblis yang telah
menjadikan para wanita sebagai fitnah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan suatu contoh yang sangat luar biasa yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an tentang kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam yang tegar di hadapan fitnah wanita. Yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan kisah ini sebagai contoh nyata yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Allah abadikan dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka wanita permaisuri itu pun mulai merayu Nabi Yusuf. Merayu, diajak Nabi Yusuf untuk berzina. Wa ghallaqatil abwab, kemudian dia pun menutup pintu-pintu yang ada agar tidak ada yang melihat mereka tatkala berzina. Wa qalat haytalak, kemudian sang wanita yang mengatakan, "Kemarilah engkau, mari kita melakukan perzinahan." Akan tapi Nabi Yusuf alaihissalam dengan begitu tegarnya bisa melepaskan dirinya dari fitnah wanita tersebut. Fitnah wanita permaisuri yang sangat cantik jelita. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi, dan juga Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya menyebutkan beberapa ujian yang sangat berat yang dihadapi oleh Nabi Yusuf tatkala berhadapan dengan rayuan permaisuri tersebut. Di antaranya yang pertama, Nabi Yusuf alaihissalam adalah lelaki yang gharib, yang asing. Asalnya beliau tinggal di Palestina, kemudian berpindah ke negeri Mesir. Dan kita tahu bahwasanya seorang lelaki yang asing kalau hendak bermaksiat di negeri orang, dia lebih berani daripada bermaksiat di kampung sendiri. Ya, adapun kalau bermaksiat di kampung sendiri dia akan malu jika ketahuan, malu bagi keluarganya, malu bagi kerabatnya. Tetapi jika dia bermaksiat di kampung orang, maka dia lebih berani. Yang kedua, di antara ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf masih sangat muda tatkala itu, dan kita tahu bahwasanya bagaimana gejolak syahwat seorang yang masih muda. Kemudian di antara ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, yang merayu adalah sang wanita. Yang merayu adalah sang wanita. Lelaki terkadang malu untuk merayu wanita, tetapi tatkala wanita yang mulai merayu, maka mudahlah tersungkur seorang lelaki. Dan dalam kasus ini yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam, sang wanita lah yang merayu Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian ujian berikutnya, siapa wanita yang merayu Nabi Yusuf ini? Adalah wanita yang sangat cantik jelita, seorang permaisuri raja. Kemudian selain dia cantik, dia telah menghias dirinya sehingga kecantikan di atas kecantikan. Ya. Kecantikan di atas kecantikan. Ini ujian yang luar biasa. Dirayu oleh seorang wanita yang sangat cantik dan kaya raya. Kemudian juga di antara ujian berikutnya, wa ghallaqatil abwab, kata Allah Subhanahu wa taala, sang wanita telah mengunci seluruh pintu, tidak ada yang melihat. Dan kita tahu bagaimana seorang tatkala bermaksiat tidak ada yang melihat, dia lebih mudah untuk bermaksiat karena dia tidak malu, tidak ada yang melihat dia. Ini ujian-ujian berat yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Akan tapi Nabiullah Yusuf alaihissalam tegar dalam menghadapi ujian tersebut. Kenapa? Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu min ibadinal mukhlasin." Ya, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam karena Nabi Yusuf adalah orang-orang yang ikhlas. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Yusuf pun lari. Fastabaqal bab. Nabi Yusuf segera lari meninggalkan tempat tersebut. Tidak ada yang menjamin Nabi Yusuf alaihissalam tegar terus di hadapan maksiat tersebut, maka dia segera meninggalkan tempat maksiat tadi. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika Anda dihadapkan dengan fitnah wanita, jika Anda dirayu oleh seorang wanita yang cantik jelita dan kaya raya, ingatlah bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam telah digoda dengan godaan yang lebih berat daripada yang Anda hadapi. Akan tapi karena Nabi Yusuf alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat keagungan Allah Subhanahu wa taala dan takut akan azab Allah Subhanahu wa taala, maka dia meninggalkan tempat maksiat tersebut. Dia meninggalkan rayuan wanita tersebut dan dia lari meninggalkan tempat tersebut. Inilah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita ingat akan hari akhirat, bahwasanya kenikmatan yang kita dapatkan dengan cara yang haram, ya, dengan hubungan yang tidak benar dengan wanita yang tidak halal bagi kita, maka ingatlah kita hanya mendapatkan kenikmatan sesaat. Setelah itu kita akan mendapatkan siksaan yang terus-menerus, siksaan yang pedih yang akan dirasakan oleh seorang yang bermaksiat kepada Allah, yang melakukan perzinahan, yang melakukan hubungan gelap dengan wanita yang tidak halal baginya. Allah mengancam mereka, orang-orang yang berzina, Allah akan ancam mereka di akhirat kelak. Mereka akan diadab di alam kubur sebelum diadab di neraka jahanam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari fitnah wanita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menegarkan iman kita tatkala kita dihadapkan dengan rayuan dan godaan wanita yang tidak halal bagi kita. Wahai para wanita, janganlah Anda dimanfaatkan oleh iblis. Jangan Anda dijadikan perangkap iblis untuk menjerat para kaum lelaki.
Ingatlah setiap aurat yang Anda buka, yang dilihat oleh para lelaki, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan menambah beratnya azab Anda pada hari kiamat kelak. Semakin banyak mata yang melihat aurat yang Anda umbar, maka semakin berat pula azab yang Anda rasakan di akhirat kelak. Oleh karenanya, begitu mengerikan bagaimana kondisi para artis, para wanita yang menjadi bintang iklan, yang mengumbar aurat mereka, terpajang di televisi, terpajang di iklan-iklan, dilihat oleh jutaan orang. Maka sungguh pedih azab yang akan mereka rasakan jika mereka tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap mata yang menikmati aurat yang terumbarkan tersebut akan berberat azabnya pada hari kiamat kelak. Kemudian wahai para lelaki, jauhkanlah diri Anda dari fitnah wanita. Tundukkanlah pandanganmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui pengkhianatan lirikan pandangan mata Anda. Meskipun tidak ada yang melihat Anda tatkala Anda melirik aurat wanita yang tidak halal bagi Anda, ketahuilah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jauhilah diri Anda dari tempat-tempat maksiat. Jangan menjebak diri Anda dalam tempat-tempat bermaksiat. Sungguh fitnah wanita bukan fitnah yang ringan, fitnah yang luar biasa, fitnah terbesar bagi kaum lelaki. Dan ingatlah, kalau Anda telah terjebak dalam fitnah wanita, kemudian Anda merasakan sedikit kenikmatan, sedikit kelezatan, ingatlah di balik kelezatan tersebut akan ada azab yang pedih yang berkepanjangan di alam kubur sebelum di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menegarkan iman kita untuk tegar tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala dihadapkan dengan fitnah wanita, sehingga kita bisa selamat dari fitnah wanita. Dan semuanya tidak akan bisa kita lakukan kecuali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam.